Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat konstruksi geometri persegi dalam lingkaran. Yang pertama, buat sebuah lingkaran dengan jari-jari sembarang yang berpusat di titik A. Di sini saya menggunakan jari-jari 4 cm. Buat lagi lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari yang sama dengan lingkaran A, sehingga lingkaran A dan B berpotongan. Buat titik perpotongan antara lingkaran A dan B. Didapatkan titik D dan titik C. Kemudian buat satu lingkaran yang berpusat di titik D melalui titik C. Buat titik perpotongan di lingkaran D dan lingkaran A, sehingga didapatkan titik F dan titik E. Hubungkan garis yang melalui dua titik di antara titik D dan titik A. Lalu, buat perpotongan pada garis F dan lingkaran D. Didapatkan titik G dan titik H. Hubungkan garis yang melalui dua titik pada titik G dan titik F. Buat perpotongan pada garis G dan lingkaran A. Didapatkan titik J. Hubungkan garis yang melalui dua titik pada titik F dan titik H. Kemudian, buat perpotongan antara garis H dengan lingkaran A. Didapatkan titik L. Lalu hubungkan garis melalui dua titik pada titik J dan titik B. Titik B ke titik L. Di sini sudah terlihat ada persegi yang terdapat di dalam lingkaran yang berpusat di titik A. Untuk lebih jelasnya, kita akan menghilangkan garis-garis yang tidak diperlukan. Cara membuat dua segitiga sebangun dengan aplikasi GeoGebra. Dua segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Untuk langkah yang pertama, kita buat segitiga sebarang dengan menggunakan fitur poligon. Kemudian kita hide label agar terlihat lebih rapi. Setelah itu, kita akan mengukur sudut ABC dengan fitur Angel. Kita klik di sini sekali saja. Lalu muncullah besar sudut ABC-nya. Lalu, langkah yang kedua, kita akan membuat segitiga satu lagi yang sebangun dengan segitiga yang telah kita buat ini. Langkah pertama, kita klik segmen, kita buat garis sembarang. Kemudian setelah itu, kita akan mengukur sudut D agar sama besar dengan sudut B dengan fitur Angel with Given Size. Kita klik titik E, kemudian titik D. Karena sudut B tadi beta, kita buat di sini beta, lalu kita klik OK. Sudah kelihatan bahwa
sudut B dan sudut D sudah sama. Kemudian kita sambungkan titik D ke titik E dengan menggunakan fitur ray. Dengan cara kita klik titik D, kemudian kita sambungkan ke titik E aksen. Kemudian dengan cara yang sama, kita buat sudut E agar sama dengan sudut C dengan fitur Angle with Given Size. Kita klik titik D, lalu titik E. Karena sudut C tadi bernama Y, kita buat di sini Y agar sama dengan sudut C. Karena ini berlawanan arah jarum jam, kita buat clockwise. Sudah didapatkan sudut C dan sudut E yang sama. Kemudian dengan aplikasi ray, kita buat garis dari titik E ke titik D aksen. Sudah ditemukan titik perpotongan antara garis D, E aksen, dan E, D aksen. Lalu kita buat titik itu dengan poin. Di sini titik F. Setelah itu kita hide objek garis ray yang telah kita buat tadi, serta titik E aksen dan D aksen. Dan akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita sambungkan titik D, E, F dengan fitur poligon. Nah, kemudian kita ukur sudut F dengan fitur angle. Kita klik titik D, kemudian klik titik F, dan klik titik E. Nah, sudah muncul. Lalu kita hide label yang ini agar terlihat lebih rapi. Nah, kita telah menemukan atau telah membuat dua segitiga yang sudutnya sama besar dan sisi-sisi yang sebanding. Kita ubah warnanya agar terlihat lebih jelas. Walaupun kita pindah-pindahkan, sudut ini besarnya tetap sama. Saya Nadila dari kelompok 6 ingin menjelaskan cara membuat garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Pertama, kita menggunakan fitur lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kita tentukan jari-jari lingkaran sebesar 5 cm. Lalu lingkaran yang kedua dengan jari-jari yang lebih kecil yaitu 3 cm. Lalu kita hubungkan titik A dan titik B. Kemudian dengan fitur garis singgung, kita mencari garis singgung kedua lingkaran tersebut. Kemudian kita mencari titik perpotongan lingkaran dengan garis singgung J.
Setelah itu kita sembunyikan terlebih dahulu garis singgung yang tidak diperlukan. Kemudian kita sambungkan titik A ke titik E, titik F ke titik C. Kemudian kita sambungkan titik E ke titik F. Sehingga didapatkan garis singgung yaitu garis M. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan kedua, di mana kita diperintahkan untuk menggambar garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran berikut. Di sini terdapat lingkaran besar yang berpusat di titik A. Kita misalkan jari-jarinya yaitu 3. Oke. R1 sama dengan 3 cm. Dan terdapat di dalamnya lingkaran kecil yang berpusat di titik C dengan diameternya setengah dari jari-jari lingkaran besar. Jadi dapat kita buat jari-jarinya setengah dari lingkaran besar jadi 1,5 R2 sama dengan 1,5 cm. Oke. Dari kedua lingkaran ini, langkah pertama harus kita lakukan untuk menggambar garis singgung persekutuan luarnya, yaitu menduplikasikan lingkaran kecilnya ini keluar lingkaran besar. Oke. Yang harus kita lakukan yaitu menduplikasinya menggunakan tools kompas dengan mengklik jari-jarinya dari lingkaran kecil C, B, membawa dia keluar lingkaran besar. Sini, taruh sini ya. Dapatlah duplikasi dari lingkaran kecil ini, kita ubah namanya jadi C-aksen. Untuk lingkaran yang ada di sini bisa kita hapus. Oke. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menghubungkan titik pusat lingkaran besar ke titik pusat lingkaran kecil menggunakan tools segment dari titik A ke titik C-aksen. Setelah dihubungkan, langkah selanjutnya yaitu kita harus menemukan titik tengah dari garis ini menggunakan tools midpoint or center. Oke, dari titik A ke titik B. Temukan titik potongnya titik D. Dan kita mencari garis lurus dari titik D yang melalui titik A C-aksen. Gunakan tools perpendicular line. Oke. Setelah ditemukan garis tegak lurusnya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat lingkaran dengan diameter dari titik A ke titik C-aksen menggunakan tools circle with center stroke point dari titik dengan jari-jarinya D, A, K. Udah dibuat
lingkaran yang dengan diameter A C-aksen. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat lingkaran yang ada berpusat di titik A dengan jari-jarinya jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Jadi 3 dikurang 1,5 yaitu 1,5 cm. Jadi kita bisa menggunakan tool circle center and radius dengan jari-jarinya 1,5. Oke, udah kita buat. Kita bisa menentukan titik potong dari lingkaran ini dengan lingkaran yang pusat di titik D. Gunakan tools intersect. Sini. Nah, maka ditemukan titik potongnya E dan F. Selanjutnya kita bisa menghubungkan titik A dan titik E. Kita membuatnya dengan sinar garisnya menggunakan tools ray dari titik A ke titik E, dari titik A ke titik F. Oke, maka ditemukan titik potong sinar garis dengan lingkaran besar ini. Kita menentukannya menggunakan tools intersect. Titik potongnya ditemukan titik potong G dan titik potong H. Setelah itu kita bisa membuat lingkaran menggunakan kompas dengan jari-jari titik E ke titik C aksen yang berpusat di titik G. Dan lingkaran kedua dengan jari-jari di titik F ke titik C aksen yang berpusat di titik H. Oke. Maka dari lingkaran yang telah kita buat, itu terdapat titik perpotongannya dengan lingkaran kecil yang berpusat di titik C aksen ini. Kita menggunakan tools intersect. Oke. Temukan titik perpotongannya titik I dan titik J. Oke. Maka langkah selanjutnya kita lakukan yaitu menghubungkan titik G dengan titik I menggunakan tools ray atau sinar garisnya dari titik G ke titik I, dari titik H ke titik J. Oke. Maka dapat garis singgungnya. Oke. Untuk membuat gambarnya lebih rapi atau sederhana, dapat kita hapus lingkaran atau garis-garis yang tidak kita perlukan. Kita bisa menghubungkan menggunakan tool segment dari titik C aksen ke titik I, dari titik C aksen ke titik C. Maka dari sini kita dapat menghasilkan garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran ini. Untuk masalah nomor 3, terlebih dahulu kita akan membuat gambarnya. Pertama-tama gunakan segmen untuk membuat garis. Kita akan menggambar trapesium seperti yang tertera pada pertanyaan.
Diketahui panjang AE yaitu 6. Karena diketahui panjang AC yaitu 10, maka panjang EC sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4. Dan panjang BF yaitu 9. FD sama dengan X yang akan kita carikan nilainya nanti. Pada petunjuk dijelaskan bahwa ACDB dan AEFB itu sebangun. Maka gunakan konsep dua segitiga sebangun, berlaku AE per EC sama dengan BF per FD. Kita juga akan melakukan pembuktian dari konsep segitiga sebangun tersebut dari gambar trapesium yang terkait. Gunakan fitur line untuk membuat garis pada garis AC dan pada garis BD. Gunakan fitur intersect untuk melihat titik perpotongan pada kedua garis tersebut, sehingga terdapat titik potong G. Kita buat GA itu Y dan GB itu Z. Gunakan fitur polygon dan angle untuk menentukan besar sudut-sudutnya sehingga membuktikan bahwa segitiga-segitiga tersebut bersesuaian. Maka dapat kita lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga segitiga pada trapesium tersebut itu sebangun. Untuk pembuktiannya, maka sudut GAB sebangun dengan sudut GEF, berlaku GA per GE sama dengan GB per GF. Seterusnya hingga didapat Y per Z sama dengan AE per BF. Untuk segitiga GCD yang sebangun dengan segitiga GAB, berlaku AC per BD sama dengan Y per Z. Dapat kita lihat nilainya sama-sama Y per Z, maka didapatlah AC per BD sama dengan AE per BF. Ikuti jalannya sehingga terbuktilah AE per EC sama dengan BF per FD. Agar mempermudah melakukan perhitungan, maka kita hilangkan garis-garis pembantunya. Masukkan angka-angka yang diketahui. AE per EC sama dengan BF per FD. 6 per 4 sama dengan 9 per X. 6X sama dengan 6, maka didapat nilai X yaitu 6.